Harga beras terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir, Rp50 hingga Rp15.500 per kilogram. Harga ini meningkat dibandingkan harga awal September di kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Naik lagi, luncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Kemudian like. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum pemirsa. Ketemu hari ini kita akan ngobrol tentang beras. Ini di berita-berita yang banyak beredar, yang berteriak itu yang pasti ibu rumah tangga, karena setiap hari harus menyediakan nasi di rumah. Lalu ada juga para pedagang yang menjual produk-produk nasi. Ada nasi uduk, ada nasi goreng, dan lain-lain. Bangsa kita ini kan juga makanan utamanya tuh nasi. Kalau belum makan nasi, nggak mantep rasanya. Belum Kita makan. ngobrol dengan Pak Susna ya. Gimana Pak? Betul ya Pak? Kalau belum Iya. makan nasi, nggak mantep gitu ya Pak? Sudah makan lontong, makan lemper, kemudian arem-arem yang segede gini. Iya. Kalau ditanya, udah makan belum? Oh, belum. Belum makan nasi. Belum nasi. Yuk makan, yuk mari. Habis lagi 2 piring. Nah, Pak, ini kan harga beras belakangan ini luar biasa ya Pak naiknya. Cepat sekali naiknya gitu. Dan mungkin nanti dampaknya bisa ke berbagai sektor ya Pak. Lalu sebenarnya apa sih penyebab kenaikan harga yang kali ini Pak? Nah, ini pemerintah belum sempat memberikan penjelasan resmi ya, kenapa harga beras naik. Ya. Apakah karena panen gagal? Apakah karena ada yang nimbun? Apakah karena stok di gudang Bulog habis? Apakah karena kebutuhan dalam negeri yang memakan nasi bertambah? Ini nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas harga beras di pasaran yang langsung ke ibu-ibu rumah tangga membeli itu meningkat ya. Kalau nggak salah dari kisaran 11.000 sampai 15.000. Nah, itu naik 4.000. Jangan dilihat angka 4.000-nya ya, tapi dilihat prosentasenya. Ya. 11 naik sama 4 itu 30% lebih itu. Nah, bagi bangsa Indonesia, kalau harga itu sudah naik tinggi sekali, apalagi kebutuhan pokok beras. 270 juta rakyat Indonesia ini sudah bergeser pola makannya. Yang dulu makan sagu, papeda ya, yang gizinya melebihi beras mungkin ya. Makan jagung, makan umbi-umbian. Sekarang sudah bergeser senang makan nasi semua. Dan tadi katakan belum makan nasi, belum makan gitu. Nah, jadi mungkin keperluan kebutuhan beras dalam negeri meningkat. Jadi kita belum mendapat penjelasan resmi mengapa harga beras ini melonjaknya tinggi sekali. Hmm. Apakah karena ini tahun politik ya, sehingga orang yang biasanya makan 3 kali sehari karena sering berpidato, sering keliling-keliling, makannya jadi 5 kali sehari. Nggak tahu Berarti saya. yang digoreng bukan cuma nasi nih Pak, tapi isu harga beras juga bisa digoreng ya Pak ya di tahun politik. Ya bisa, karena ini kan beras ini sangat-sangat apa namanya, dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Karena makan adalah kebutuhan ya, setiap hari kita harus makan. Bulan puasa pun pagi waktu sahur dan malam waktu berbuka kita makan ya. Jadi kebutuhan akan bahan pangan pokok beras sangat-sangat rawan kalau kurang. Itu bisa menjadi isu politik, apalagi di tahun politik ini bisa dijadikan bahan kampanye bahwa itu seolah-olah pemerintah gagal, nggak bisa menstabilkan harga beras. Kemudian kalau ternyata ada impor nanti bisa diisukan lagi, wah impor beras ini dalam rangka mencari uang untuk biaya politik. Kemudian
segala macam bisa dimainkan gitu kan. Kan lidah ini tak bertulang gitu kan. Jadi artinya pemerintah harus segera turun tangan, pertama memberikan penjelasan, kedua mengatasi harga beras yang melonjak di pasaran. Tentunya pemerintah kan sudah punya beberapa opsi ya. Opsi kalau beras harganya naik mendadak begini. Oh, kalau beras menghilang tiba-tiba begini. Nah, silakan. Mereka sudah punya aparat yang akan menangani hal ini untuk cepat-cepat turun sehingga perberasan ini tidak digoreng untuk kampanye politik dalam rangka memenangkan kontestan tertentu di tahun politik ini. Pak, tapi bukannya kalau harga beras naik lalu petani senang ya, Pak? Kalau petani, kebetulan saya petani ya, saya nanam padi. Itu pada posisi yang selalu merugi. Kenapa? Kalau harga beras itu kan gabah ya, Iya, petani gabah. jualnya gabah. Iya. Harga beras ingin ditekan yang serendah mungkin, berarti harga gabah rendah. Hmm. Harga gabah rendah, maka petani ya dirugikan gitu. Kenapa? Kos bertani itu hampir 50% dari nilai produk yang kita hasilkan. Nah, kalau 1 hektar sawah menghasilkan gabah 6 ton, 1 ton gabah dibeli 3.800, ianya berapa juta? Dikurangi 50% untuk kos, berarti tinggal berapa juta? Itu dibagi 6 bulan. Tidak bisa dikatakan, Pak Susno itu 3 bulan panen. Iya, panennya 3 bulan. Tapi sebelum panen kan ada prah, Iya. yaitu harus digarap dulu lahan ini, nyemai bibit dulu gitu. Itu hitung-hitung itu 6 bulan. Maka petani ya tetap miskin. Dan tidak semua petani punya lahan 1 hektar. Kebanyakan petani kita lahannya kurang dari 1/2 hektar. Ya berarti hasilnya sedikit sekali. Nah jadi bagaimana? Maaf ya. Ini suatu hal yang paradok ya. Iya. Harga beras anjlok, petani sengsara, harga beras naik, orang kota menderita. Nah, silakan pemerintah. Apakah petani disubsidi, gratis pupuk, gratis apa, gratis apa. Ini kebijakan pemerintah. Tapi faktanya itu. Baik, lalu kan Indonesia ini kan sebenarnya negara agraris ya, Pak. Ya itu setidaknya itulah yang sering kita dengar. Tapi kenapa produksi beras kita tidak pernah bisa mencukupi untuk konsumsi kita sendiri gitu loh, Pak? Pertama, ada lahan yang sangat luas, yaitu di Pulau Jawa. Hmm. Ini belum semuanya digarap dijadikan sawah. Karena apa? Tenaga kerja kita terpusat di Pulau Jawa. Ya. Nah, ini tidak ada yang mau garap. Kedua, untuk nggarap lahan yang luas di Pulau Jawa tidak segampang yang dipikirkan, lahan langsung dibuka terus ditanami padi bisa menghasilkan beras. Tidak begitu. Masih banyak hal-hal lain untuk menggarap lahan hal itu, untuk pengairannya, kemudian untuk mengamankan lahan digarap itu dari hama, hama babi, hama monyet, hama wereng dan lain-lain, tidak segampang itu buka lahan. Nah, ini perlu bimbingan dan perlu bantuan pemerintah. Jadi kemudian lagi ditambah lagi dengan sekarang ini yang lebih memprihatinkan tetapi menyenangkan petani bahwa lahan-lahan produktif untuk pertanian padi ini semakin berkurang. Di kampung saya dan tempat saya yang semestinya lahannya mungkin sekian ribu hektar, mungkin sekarang ini yang tetap menjadi sawah tinggal 30%. 70% tidak menjadi sawah yang menghasilkan padi. Mengapa? Karena mereka kalau menghasilkan padi, menghasilkan gabah, ya hasil mendapatkan uangnya sedikit. Mereka tetap miskin. Terus kenapa? Beralih fungsi tetap lahan pertanian ditanami jagung. Nanam jagung jauh lebih menguntungkan daripada nanam padi. Kemudian ditanami apa? Palawija lain, ketela. Ketela rambat harganya Rp3.000 sekilo. Tapi jumlah tonasenya lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan kita nanam padi yang harga gabahnya hanya sekian dan banyak sekali hamanya, biayanya lebih mahal, mending nanam ketela. Ketela rambat itu ya.
Kemudian ditanami cabai atau ditanami tomat atau ditanami sayuran jauh lebih menguntungkan daripada ditanami padi. Padi. Nah, ini tantangan besar bagi pemerintah. Kita tidak bisa memaksa mereka, kamu harus tanam padi. Nah, kalau nggak percaya silakan lihat. Saya ini pelaku. Nah, paling diselingi setelah selesai menanam padi, misalnya cuma sekali setahun nanam padi, udah langsung tanaman-tanaman lain. Lah, kalau misalnya setahun bisa 3 kali sebenarnya padi, ya bisa banyak hasilnya. Tapi sudah banyak sekarang, bahkan ada yang sepanjang tahun itu tidak pernah tanami padi. Tapi ada petani yang baik setahun tanami padi sekali gitu kan. Padi dengan kopi pun masih lebih untung kan nanam kopi. Lahan sawah yang subur dirubah dengan lahan kopi. Nah, ini tantangan bagi pemerintah. Apakah harga beras dinaikkan? Ya, kalau harga beras naik, harga gabah naik, yang ribut orang kota. Iya. Terus bagaimana caranya? Ya mungkin padi-padi tadi dibeli oleh pemerintah dengan harga tinggi, kemudian petani disubsidi. Itu salah satu. Subsidinya tidak usah dibeli oleh pemerintah. Silahkan beras itu dibeli oleh swasta, oleh pedagang dengan harga pasar. Tapi misalnya saya menghasilkan, sawah saya misalnya menghasilkan 6 ton. Dibeli oleh pedagang, oleh tengkulak, itu dipatok mungkin hanya 4.000 mungkin ya. Saya sebagai petani baru tertarik kalau harga gabah 6.000. Caranya gimana? Udah, yang saya menghasilkan tadi berapa? 6 ton ya. 6 ton kalikan 2.000. Langsung dibayar ke saya. Kan ini enak, maka petani akan berlomba-lomba. Wah enak nanam padi. Subsidinya diberikan langsung. Harganya segitu. Tapi kalau subsidi dilewatkan ini, ya sekarang udah terjadi terus kan. Gagal terus, tidak ada minat kok. Oh harga gabah dinaikkan. Nanti diberi oleh Bulog, oleh pemerintah yang beli. Pas panen, Bulog nggak mampu membelinya. Hmm. Gudangnya nggak mampu menampung, mungkin duitnya nggak ada. Karena yang beli duluan kadang-kadang juga tengkulak, Pak. Tengkulak dengan harga yang Padinya murah. sudah dibayar duluan, Nah, gitu. itu caranya. Baik. Lalu gimana ya Pak? Apakah bisa kita ini diberi edukasi bahwa makan itu tidak harus nasi loh, masih bisa jagung, masih bisa Ubi, ubi, gitu. sagu, Ya, seperti yang di teman-teman di Papua ya Pak ya makan ya, papeda gitu, di Maluku gitu gimana Maluku. Pak? Ya, saya udah pernah mencoba makan sagu, papeda, saya juga pernah makan ubi gitu kan. Pernah juga makan jagung gitu. Bahkan waktu saya kecil musim paceklik pernah juga makan bulgur gitu. Tapi janganlah makan bulgur ya, kita banyak bahan pangan kita. Artinya begini, kita harus edukasi kepada warga negara Indonesia Hmm. bahwa makan papeda, makan ubi, makan jagung sebagai bahan pakan pokok tidak kalah terhormat, tidak kalah gengsi dengan makan nasi. Tapi sekarang kan ada apa namanya suatu kebanggaan. Oh, lihat aja resepsi-resepsi di daerah yang makanan pokoknya sagu atau jagung pakai nasi kan. Iya. Sehingga ada oh kalau pesta makan nasi. Sehingga orang ada kebanggaan kalau makan nasi gitu. Nah, ini harus dikembalikan lagi. Makan jagung, makan ubi, makan papeda dari sagu itu gizinya pun kadang-kadang lebih banyak ini kan sagu daripada nasi. Nah, ini harus dikembalikan, dikampanyekan lagi bahwa itu adalah makanan bangsa Indonesia yang tidak kalah dengan bangsa yang lain. Nah, bayangkan kalau kita sudah bisa menggeserkan 40 juta orang gitu, tidak makan nasi lagi, berapa ton kita bisa menghemat beras? Nggak perlu impor lagi Nggak Pak. perlu impor lagi. Tapi jangan-jangan nanti impornya ada sesuatunya gitu. Itu nggak tahu saya gitu. Nah ini nih Pak, jadi ini kan sekarang tahun politik nih Pak. Harga beras bisa dong dikait-kaitkan dengan tahun politik Ya ini bisa Pak. direbus gitu, dimasak. Gimana itu Pak? Ya bisa, karena saya katakan tadi harga BBM dengan harga beras selaku bahan pakanan pokok ini yang sangat rawan. Kenapa sangat rawan? Nanti
dapat saja dibuat isu bahwa gagal di dalam menyediakan makan untuk bangsa Indonesia. Kemudian digoreng lagi bahwa ini kalau partai kami yang berkuasa, kami akan bisa memenuhi kebutuhan pangan beras dan sebagainya. Bahwa beras ini sengaja dihilangkan supaya ada impor. Nanti impor ada sesuatunya untuk ongkos politik. Misalnya begitu ya. Yang namanya isu kan atau hoak bisa saja beredar. Misalnya, wah, wah, dengan wah segala macam diumumkan di publik dalam rangka menaikkan gengsi daripada salah satu kontestan ini bisa. Maka dari itu kita mohon agar pemerintah segera menanggulangi harga beras di pasar supaya di era tahun politik ini beras tidak digoreng. Nah, kalau nasi digoreng jadi nasi Iya. goreng, enak ya. Tapi kalau beras digoreng, dikasih terasi pun tetap tidak enak. Ya bahaya Pak kalau urusan perut juga harus dipolitisir ya Pak ya. Baik Pak, ini tadi menutup bincang kita hari ini. Sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.